Sarapan ini harus bergizi. Terima kasih, Kak. Ibu, tolong aku. Aku digigit ular. Bawa aku ke rumah sakit. Lucu sekali. Kau pikir masih di desamu? Di mana ada ular di kota? Kau hanya bisa berbohong, hanya bisa bersikap memelas apalagi? Bu, ini benar. Kemohon. Berhenti berpura-pura. Aku muak melihatmu. Bu, jangan salahkan kakak. Mungkin dia terlalu ingin perhatian ibu. Bagaimanapun dia adalah anak kandung Anda. Tidak sepertiku, aku hanya orang luar. Apa yang kau omongkan? Kau adalah anak kandungku. Mana bisa dibandingkan denganmu? Lihat, mesin sangat baik membelamu. Cepat pergi. Kawasan Villa Selatan kota. Aku digigit ular. Ular berbisa ini. Pertama kali kulihat, aneh sekali. Racun ularnya sudah terkendali. Tapi saat pemeriksaan darah, kami temukan masalah lain. Kondisimu sekarang sangat serius. Harus siapkan transplantasi sumsum tulang. Kalau tidak, ada bahaya jiwa. Selain itu, biaya serum untuk pertolongan ini juga perlu segera dilunasi. Nerva pengguna tidak bisa dihubungi saat ini. Silakan coba lagi nanti. Nyonya berpesan tidak ingin melihatmu. Nyonya suruh kau kembali ke kamarmu, berintrospeksi, jangan mengganggu di sini. Ayah. Lord. Kalian benar-benar tidak pernah sekalipun malai ke arahku meski hanya sekejap. Keluar lagi, tak bisa berhenti. Kenapa kalian tak pernah percaya padaku? Akulah anak kandung kalian. Terima kasih para media. Putraku Zhou Mingze, setelah melewati rintangan, akhirnya pulang ke rumah. Selama 10 tahun lebih ini, dia hidup di luar, menderita banyak kesulitan. Keluarga Zhou kami, mulai hari ini, aku telah berutang padanya. Kami, keluarga Zhou,
pasti akan menebus semuanya. Memberinya kehidupan terbaik, pendidikan terbaik. Membuatnya merasakan kehangatan keluarga. Katakan, jam tangan adikmu ini, apakah kau yang mengambilnya? Jam tangan adikmu ini, apakah kau yang mengambilnya? Ayah, aku tidak mengambilnya. Ayah, jangan marah. Mungkin kakak hanya penasaran, mengambilnya untuk dilihat, tidak sengaja. Kau masih membelanya. Jam tangan ini ditemukan dari kamarmu. Barang bukti tertangkap basah. Masih mau mengelak? Ambil hukuman keluarga. Ayah, aku tidak, ya. Sebenarnya Muchen lah. Diam. Kau berani menuduh adikmu. Bersujud. Hari ini akan kuberi pelajaran. Kau mencuri jam tangan. Kau menuduh adikmu. Kau berbohong. Kau menuduh adikmu. Keluar. Mulai sekarang, jangan masuk ke rumah utama lagi. Ada gudang belakang yang kosong. Pergilah ke sana. Renungkan perbuatanmu. Belajar yang rajin di luar negeri ya. Jaga dirimu baik-baik. Baik, Ibu. Sekolah bilang aku bisa mengajukan beasiswa. Tak cukup kalau keluarga menandatangani jaminan. Beasiswa? Putra keluarga Zhou perlu mengajukan ini? Kau sengaja ingin membuat orang berpikir keluarga Zhou memperlakukan anak kandung dengan kejam? Tidak, Ibu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin terus sekolah. Cukup. Kau besar di gunung, dasarnya lemah. Tidak bisa mengikuti pelajaran. Orang akan menertawakan keluarga Zhou. Diam-diam saja, tenang dan patuh. Muchen, daftar barang untuk studi di luar negerimu sudah siap kan? Sudah beres, Bu. Bagaimana besok, Bu? Ibu akan menemanimu membeli pakaian baru. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Ada apa? Makan saja masih ceroboh. Pak, maaf Pak. Terlalu panas ya, saya tidak sengaja. Tidak pegang dengan baik. Terkena di mana? Cepat, biar ibu lihat. Apa yang kau tunggu? Ambil handuk. Baik. Cepatlah. Kau benar-benar ceroboh. Lihat kau membuat Muchen ketakutan. Aku... Papa, saya sakit. Leukemia. Butuh transplantasi sumsum tulang. Kumohon. Selamatkan aku. Sampai kapan kamu berpura-pura? Muchen sudah memberitahuku, kamu akhir-akhir ini lagi cari masalah di luar. Sekarang lagi pura-pura sakit untuk meminta uang. Ini benar. Rumah sakit bisa memeriksa. Cukup. Wajah keluarga Zhou. Semuanya kau permalukan. Mulai sekarang, jangan main-main denganku lagi.
Ibu, kumohon, buka pintunya. Ibu, aku hampir 3. Antarkan aku ke rumah sakit. Kumohon. Jangan ada yang membukakan pintu untuknya. Biarkan dia berpura-pura, suruh dia pergi, renungkan baik-baik. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Lebih baik biarkan aku tinggal di gunung seumur hidup. Mulai hari ini, keluarga Zhou kita pasti akan berusaha menebus kesalahan Mingze, selamat datang di rumah. menjebak adikmu. Lihat betapa takutnya Muchen. Aku... Hermas. Inilah yang kalian katakan rumah. Chu Mingze, bangun. Kau semakin pintar ya. Berani marah pada ibu kandungmu sendiri? Buka pintu. Hei, aku bicara padamu. Kau dengar atau tidak? Kembali tadi malam, kenapa tidak pergi ke rumah utama? Memberi salam padaku? Nani Zhang bilang kau langsung pergi. Kau tunjukkan wajah cemberut pada siapa? Aku menjemputmu dari desa miskin di pegunungan, memberimu status sebagai tuan muda keluarga Zhou. Inikah balasanmu padaku? Aturan dasar dan bakti, semua sudah kau pelajari? Kebiasaan macam apa ini? Membuang sampah sembarangan? Hei, aku bicara padamu. Kau dengar atau tidak? Tadi malam, apa kau pergi ke tempat rendah itu? Pergi bergaul dengan orang sembarangan? Bu, temanku melihat kakak keluar dari bar di barat kota dan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik bersama-sama. Bahkan dia berbohong bilang di rumah sakit. Ini terlalu keterlaluan. Kenapa kamu begitu? Tidak berguna? Sifat buruk yang dibawa dari gunung, watak jelek, tidak bisa diubahkan. Aku menyuruhmu pulang untuk merenung, supaya kamu sadar akan statusmu sendiri. Jangan mempermalukan keluarga Zhou. Tapi kau malah berbaring di sini, pura-pura mati. Kau berani pura-pura padaku? Kau benar-benar berkelahi lagi? Sampai jadi begini buruknya wajah keluarga Zhou. Kau sudah hancurkan semuanya. Baiklah, berani sekali kau berbaring saja seumur hidup. Aku anggap tidak pernah melahirkan anak sepertimu.
Bu, wajah ibu kelihatan kurang baik. Apa tidak istirahat semalam? Masih saja karena ulah anak durhaka itu yang membuatku marah. Kemarin aku baik-baik pergi menjenguknya, tapi dia malah. Aku bicara padanya, dia tidak bereaksi sama sekali. Dan kemarin lusa, malam dia pulang, tapi tidak datang memberi hormat. Nyonya Zhang, nanti malam Zhou Mingze pulang, bilang saja ibu tidak mau menemuinya, suruh dia kembali ke gudang untuk merenung. Tuan Muchen tenang. Saya mengerti. Benar-benar sudah keterlaluan. Membawanya pulang, memberinya makan dan pakaian, malah jadi sombong sekali. Tidak punya sopan santun sama sekali. Bu, jangan marah pada kakak. Mungkin dia terbiasa bebas di gunung, belum bisa menyesuaikan diri dengan aturan di rumah. Mungkin dia terlalu lama bermain di luar, lelah. Baru saja. Mungkin dia di luar bermain terlalu larut, terlalu lelah sehingga... Lelah sekali. Menurutku dia sengaja melawan aku. Bu, marah pada orang seperti itu tidak sepadan. Sudahlah. Kenapa menyebut dia saat makan? Mengganggu selera makan. Ayah, mama kak. Kalian jangan salahkan mas. Semua salahku. Seandainya aku saat itu menasihati mas, dia tak akan... Apa hubungannya denganmu? Kamu mulai sekarang, jangan terlalu peduli padanya. Biarkan dia hidup sendiri. Langkah caturmu ini bagus sekali. Aku kalah. Mu Chen, kemampuan caturmu juga meningkat banyak ya. Tentu saja, Muchen adalah jenius di keluarga kita. Apakah kalian mencium bau aneh? Bau apa ini? Bau sekali. Bau apa ini? Bau sekali. Mungkin tempat sampah di halaman belakang belum dibersihkan dengan baik. Besok pagi, bawa pembantu untuk membersihkannya. Ayo, lanjutkan. Terima kasih, Bu. Pohon ini tumbuh di rumah kita? Ini makin cantik seiring tumbuh. Iya, berkat perawatan Ibu. Lihat bunga ini, sama cantiknya dengan Ibu. Tentu. Bau sekali. Mama Jong, Nyonya, sampah di halaman belakang belum dibersihkan? Kenapa masih bau begini? ini. Nyonya, kami pagi ini sudah membersihkannya. Tapi bau ini sepertinya berasal dari kamar Tuan Mingze. Jangan salahkan kakak, dia biasanya tidak terlalu perhatian. Dia lagi benar-benar pembawa sial. Bahkan tempat tinggalnya sendiri dibuat seperti tempat sampah. Bilang padanya, suruh dia segera bersihkan. Jangan marah, Nyonya. Kalau sakit badan, tidak sepadan. Bukankah Nyonya bilang sebelumnya 3 hari lagi pergi ke keluarga Lin di Haicheng? Ya, keluarga Lin sangat terpandang. Muchen, kau sudah dewasa, menikah. Kita pergi ke keluarga Lin. Lihat putri sulung mereka. Ikuti saja aturan Ibu. Apakah kita perlu pergi lebih awal? Anggap saja jalan-jalan. Tak terlihat, tak bau. Kita pergi sekarang. Gadis ini, keluarganya kaya. Kalau kau suka nanti, bergaullah baik-baik dengannya. Baik Ibu, nanti kita bertemu. Kenali dia baik-baik. Nyonya, bau di gudang ini memang ada. Memang agak kuat. Aku pikir mau masuk bersihkan. Tapi pintu ini dikunci dari dalam. Bagaimana kalau panggil orang untuk membongkar?
tapi terkunci dari dalam. Bagaimana kalau panggil orang bongkar? Terkunci? Dia sendiri suka berada di tempat yang bau busuk? Biarkan saja dia di sana. Dasar. Kalian semua sudah lihat, Nona Lin itu tidak hanya jelek, cara bicara dan bertindak sama sekali tidak sopan. Seperti ingin mengukir kekayaan mereka di dahi, dia selalu bicara tajam, masa aku harus hidup bersamanya selamanya? Mu Chen, keluarga Lin sangat kuat. Sedikit dari sela jari, cukup untuk keluarga Zhou kita. Naik lebih tinggi. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Logikanya memang begitu. Tapi kita tidak bisa melihat Mu Chen masuk ke lubang api. Tumbuh dengan sendok emas? Bagaimana bisa tahan perlakuan ini? Lubang api ini tidak harus Mu Chen yang lompat. Ucapanmu ini? Maksudnya apa? Bukankah itu Mu Chen? Siapa lagi? Ibu, Anda lupa. Keluarga Zhou kita tidak hanya memiliki Mu Chen sebagai putra. Keluarga Zhou kita tidak hanya memiliki Mu Chen sebagai putra. Benar. Bagaimana aku bisa melupakan dia? Dia adalah putra kandung keluarga Zhou kita. Biarkan saja dia menikah. Ini, anak liar, cocok dengan orang kaya baru. Sungguh, pasangan yang sempurna. Juga tidak perlu di rumah, mengganggu mataku. Cocokkah temperamen kakak itu? Dia tidak bisa menolak. Keluarga Zhou kita sudah membesarkannya selama ini, memberi dia makan. Sekarang, saatnya dia membalas kita. Identitas Mingze memang cocok. Tapi Tidak ada tapi. Sudah diputuskan begitu saja. Makan. Akhirnya untuk pengacau itu menemukan tempat yang baik. Kenapa masih bau sekali? bagaimana Nyonya Zhang bekerja? Besok, suruh dia pergi. Sungguh tidak memberi ketenangan sebentar pun. Ayo, sekarang pergi ke sana. Kebetulan, jelaskan masalah keluarga Lin padanya. Chu Mingze, keluar kau. Sengaja ingin membuat kita muak, ya? Buang waktu bicara dengannya. Mingze, akulah yang menyakitimu. Kau berbaring di sini, jangan bangun seumur hidup. Aku anggap tidak pernah melahirkan putra sepertimu. Akulah yang menguncimu di sini. Akulah. Kakak laki-laki itu, bagaimana mungkin dia? Bawa 2 orang segera ke gudang belakang yang mulutnya tertutup. Sekarang.
Diam. Apa kau ingin menarik semua orang ke sini? Anakku? Anakku? Ibu salah? Kembalilah. Ini adalah Diam. Bersihkan cepat. Jangan tinggalkan jejak. Bangun. Cepat pergi. tempat ini benar-benar angker. Jangan banyak bicara. Cepat selesaikan, ambil uangnya, lalu pergi. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Jangan cari kami. Ibu, tolong aku. Aku kedinginan. Di sungai dingin sekali. Mingze? Apakah itu kau? Ibu salah? Jangan cari aku. Mingze ya, ibu. Ibu salah? Ibu, tolong aku. Kau gila? Ibu, makin sini tamat. Antar aku ke rumah sakit. Kumohon. Jangan ada yang membukakan pintu untuknya. Baik, kamu berani. Kau berbaring saja di sini seumur hidupmu. Aku anggap belum pernah melahirkan anak sepertimu. Ibu seharusnya tidak mendengarkan perkataan Zhou Muchen. Kaulah anak kandungku yang sebenarnya. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Aku tergoda setan. Jangan kejar aku. Jangan. Mingze. Mingzeku, sayang. Mingze. Ibu benar-benar buta. Saat dia sakit, aku tidak percaya padanya. Aku bahkan memakinya. Aku bahkan tidak pernah memasak untuknya. Satu kali makan. Tidak pernah membelikannya sehelai pakaian pun. Mingze. Dia setiap hari berada di tempat sial itu, seperti apa jadinya? Sekarang sudah ada yang bertanya-tanya, keluarga Zhou kita, ada apa? Jika terus begini, muka keluarga Zhou akan habis dipermalukannya. Ayah, kakak, ibu sakit hati, perlu istirahat tenang. Barang-barang yang ditinggalkan kakak, mungkin sumber penyakitnya. Maksudmu? Harus membawa ibu keluar dulu. Adapun yang di gudang, barang-barang itu semuanya dibuang. Ibu tidak melihat barang-barang itu, perlahan akan sembuh. Baik, lakukan sesuai katamu.
Tidak bisa biarkan dia terus begini. Ibu di sini kotor dan dingin. Tidak baik untuk kesehatan ibu. Aku antar ibu ke kamar istirahat. Mingze, kamu kembali. Ibu tahu kamu tidak pergi jauh. Mingze, kamu kembali. Ibu tahu kamu tidak pergi jauh. Ibu lihat jelas aku Muchen. Kamu adalah Mingze. Jangan bohongi ibu ya. Apa kau gila? Zhu Mingze yang manis. Sudah lama mati. Mingze, ibu salah. Jangan marahi ibu. Masih bengong? Bawa nyonya ke kamar. Tanpa izinku, jangan tinggalkan kamar setapak pun. Mingze mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Bakar semuanya. Pergi, bawa barang-barang itu ke sini. Baik. Sayang, hal kecil seperti ini saja tidak bisa. Tuan Muchen, saya... Diam. Kau tidak berhak bicara di sini. Saudara Zhou Mingzi, rancangan Kembali ke Sarang yang memadukan kepedulian kemanusiaan dan estetika arsitektur benar-benar layak. Hadirin beri tepuk tangan. Ayah, aku menang. Lihat. Kau besar di gunung, belajarmu pun tidak bisa mengikuti. Sekarang malah meniru orang, melakukan hal-hal sesat. Itulah. Jangan lagi pergi ke sekolah, memalukan keluarga Zhou. Keluarga kita tidak butuh ijazahmu. Ayah, kemohon. Aku akan berusaha mengejar ketertinggalan belajar. Jangan suruh aku berhenti sekolah. Ayah, kemohon. Zhu Mingze, semasa kau hidup, kau adalah pecundang. Tapi kau meninggalkan hadiah besar bagiku. Kertas sampah ini biar aku urus. Pastikan semuanya dibakar habis. Baik. Lihatlah, aku hanya perlu menggerakkan jari, serangmu berubah menjadi jalanku. Zhu Mingze, jalan yang belum kau selesaikan akan kutempuh untukmu. Mimpi yang belum kau raih akan kuwujudkan untukmu. Sedangkan kau di neraka, tontonlah dengan baik.
Sudah 3 tahun, reaksi saraf hampir hilang. Saran kami adalah Tidak, kami tidak akan menyerah. Dokter pasien bereaksi. Zezeku, ada apa? Rumah ini yang kalian sebut rumah. Zeze, Ini di mana? Aku sudah kan? Zeze, kamu sadar? Ibu di sini. Iya, Ibu. Zeze, kamu koma selama 3 tahun. Ya Tuhan, akhirnya kau masih dikembalikan padaku. ini benar-benar keajaiban medis. Kau masih ingat apa yang terjadi sebelumnya? Zeze. Enak. Nah, ini baru hidup. Zeze, kau tidak apa-apa. Jangan menakuti ibu. Sangat konyol. Aku jelas sudah mati di ruang penyimpanan. Tuhan malah membuatku di dalam tubuh yang manja ini hidup kembali di kehidupan kedua. Zeze, pelan-pelan. Kita tidak usah terburu-buru. Inilah, bukan merasa terintimidasi oleh keluarga sendiri. Jangan takut. Ibu di sini. Ibu selalu di sini. Hei, ibu, jangan cerewet. Cepat transfer uang. Minum. Wanita, keluarkan uangnya. Ningze yang kau buang dengan tanganmu sendiri adalah yang aku Zhou Mingze. Selama 3 tahun gagal mendapatkan kehangatan. Mulai sekarang, aku sebagai Ningze akan hidup dengan baik. Zeze, minum sup untuk memulihkan tenaga. Ayo, minum pelan-pelan. Hati-hati panas. Bukankah ini Tuan Mingze? Tengah malam kau ke dapur untuk apa? Chang Ma, aku lapar sekali. Lapar? Bukankah makan malam sudah diantarkan ke kamarmu? Nasi itu sudah basi. Nyonya sudah memberi pesan khusus. Bahan-bahan di dapur semuanya disiapkan untuk Tuan Mo Chen. Mau makan? Kalau mau makan, ya makan ini. Dari gunung, kau pikir dirimu sudah jadi tuan? Terima kasih, Haiba. Bilang terima kasih sama ibu? Tidak usah. Selama 3 tahun kau koma, ibu setiap hari berharap bisa memasakkanmu makanan enak. Berharap kau membuka mata lagi dan memanggilku sekali lagi.
Cenggeng. Seperti apa? Cenggeng. Seperti apa? Bagaimana perasaan tubuhmu? Baik. Jauh lebih baik, Ayah. Hal yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kartu ini, limitnya tidak terbatas. Mobil. Ini adalah mobil sport model terbaru. Mulai sekarang jangan bertindak bodoh lagi. Mingze, lihat apa kau suka. Ayah pilih khusus untukmu. Acara kasih saya. Biasa aku sampai sekarang. Kampungan, jam murah. Masih dianggap berharga? Ini cuman bonus dari mobil yang dibelikan ayah. Hadiah gratis saja. Anak baru bangun? Kau sudah mulai berkhotbah? Minggir. Terima kasih, Ayah. Hanya ada barang-barang ini. Saat ini aku benar-benar tidak bisa menggunakannya. Dulu bukankah kau? Dulu aku tidak dewasa. Nah, sekarang pikiranku sudah jernih. Aku cuma ingin cepat pulih dan sehat kembali. Aku janji padamu, mulai sekarang pasti tidak akan lagi membuat masalah untukmu. Zeze kita benar-benar sudah besar. Bagus. Barulah ini anak dari keluarga Ning. Beberapa hari lagi, aku akan mengadakan jamuan di rumah. Aku ingin berita pemulihanmu secara resmi diumumkan. Buat mereka yang di belakang, para penggosip, benar-benar tutup mulut. Terima kasih, Ayah. Mungkin keluarga Ning inilah yang benar-benar keluarga konglomerat papan atas. Sedikit bocoran dari sana jari. Sudah cukup untuk keluarga Zhou kami makan 10 tahun. Kau harus mencari cara. Dengan Ningze berbicara. Anda tenang saja. Dengan bakat dan cara bicaraku, bergaul dengan Tuan Ning tidak masalah. Hanya bergaul tidak cukup. Lebih baik bisa membuat kakakmu menikah dengan Ningze. Itulah naik ke langit dalam satu langkah. Ayah, kau menyuruhku menikah dengan Ningze itu? Di Jiangcheng ini siapa yang tidak tahu? Dia itu adalah seorang pemalas yang tidak berguna. Hanya saja beruntung terlahir di keluarga kaya. Diam. Kau tahu apa? Bisa mempertimbangkan keluarga adalah keberuntunganmu. Nanti saat bertemu orang, sembunyikan sikapmu ini. Tahu. Ayo, ayo, ayo. Tuan muda dari keluarga Ning itu sudah koma 3 tahun. Baru sadar tidak lama. Betul sekali. Lihat ekspresi senang Pak Ning itu. Barangkali jamuan malam hari ini adalah untuk mengumumkan bagaimana dengan pewaris grup Ning. Mungkin saja perjamuan malam ini hanya untuk mengumumkan pewaris grup Ning. Belum tentu. Tingkah laku Ningze dulu, siapa yang tidak tahu, bisnis luar negeri keluarga Ning sekarang dikelola langsung oleh Ning Wei, dan dia menjalankannya dengan sangat sukses. Jangan bicara seperti itu. Lagi pula dia adalah putra kandung. Perusahaan besar keluarga Ning pasti akan diserahkan kepadanya. Mama, saya ingin bertanya, Ning Wei yang disebutkan tadi, siapa? Bahkan tidak tahu Ning Wei. Sepertinya Anda baru masuk lingkungan ini, ya? Ya. Saya masih perlu banyak belajar dari Anda semua. Ning Wei adalah anak angkat Pak Ning. Bakat bisnisnya sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, grup Ning, bisnis luar negerinya, hampir semuanya dikelola olehnya. Dia wanita yang tangguh.
Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan mengumumkan kabar baik. Putra saya Ningze sudah pulih sepenuhnya. Saya berharap Anda semua banyak membantu di masa depan. Terima kasih kepada ayah dan ibu atas perhatian selama ini. Juga terima kasih kepada semua para sesepuh yang bisa hadir. Kedepannya, dari semua sesepuh yang masih banyak yang harus saya pelajari. Aku berharap bisa segera membantu ayah dan ibu meringankan beban. Sungguh seperti hantu. Kenapa orang ini sangat mirip dengan Zhou Mingze? Tidak. Zhou Mingze sudah lama membusuk di sungai. Dan orang ini memiliki wibawa, percaya diri, serta tenang. Dan si pengecut itu sangat jauh different. Tapi penampilannya lumayan. Bukankah dia hanya orang bodoh? Berapa banyak yang ingin menjadi Nyonya Ning? Tidak punya kesempatan ini. Orang bodoh. Lebih mudah dikendalikan. Anak baik, semangatmu bagus. Selamat dari bencana besar, pasti ada keberuntungan. Paman Li, semoga omonganmu menjadi kenyataan. Yang penting kau sudah sadar. Seringlah datang nanti ke rumah kami duduk-duduk. Tentu, Paman Wang. Ke depannya dari para sesepuh, kesempatan belajar masih banyak. Paman Li, Paman Wang, saya permis dulu. Saya kesana istirahat sebentar. Nikmati saja. Baik, kau adalah bintang hari ini. Pasti sangat lelah. Cepat istirahat sebentar. Cepat kesempatan tiba. Tuan Muda Ning, selamat atas kesembuhan Anda. Pidato tadi sungguh luar biasa. Saya Zhou Mucun dari keluarga Zhou. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Keluarga Zhou sebelumnya hanya keluarga kelas 2. Dan bisa mendapat undangan pesta keluarga Ning, sungguh tak terduga. Keluarga Zhou pernah mendengar. Bisa didengar oleh Tuan Muda Ning, benar-benar kehormatan bagi keluarga Zhou kami. Terus terang, kami keluarga Zhou beberapa tahun ini di bidang arsitektur berhasil mencapai prestasi. Hanya karena adikmu beruntung, merancang beberapa karya, dianugerahi beberapa penghargaan internasional yang memilihnya. Bukanlah Zhou Mucun belajar keuangan. Tuan Zhou, bakat luar biasa, entah merancang karya apa saja. Yang paling terkenal, tentu saja Guitu, mendapatkan penghargaan Jinzu, hadiah utama. Juga Liu Yungguan, Shan Shuijian. Ini Tuan Muda Ning, lihatlah. Kau merebut sarang burung merpati. Sekarang kau bahkan mencuri hasil jerih payahku. Baik, bagus ya guys. Aku akan membuatmu bersama keluarga Zhou. Hadiah utama penghargaan Jinzu. Keren Tuan Zhou. Masih muda. Setiap mendapatkan penghargaan sebesar ini. Tuan Muda Ning, Anda benar-benar terlalu memuji saya. Ini hanya keberuntungan, kebetulan saja. Ya, cukup kebetulan. Saya tidak tahu dari siapa. Saya mendengar itu bahwa desain Anda ini mirip dengan gambar, entah siapa yang menggambar, terlihat sangat mirip. Tuan Muda Ning, ini tidak mungkin kan? Mungkin hanya idenya yang mirip saja. Namun jual yang dipelajari selalu terasa kurang. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Ning, Anda benar. Saya akan berusaha lebih keras dan lebih maju. Yang terpenting adalah banyak belajar dari Anda. Tuan Muda Ning, apa maksudmu? Untuk gambar-gambar itu, adikku tidak tidur selama berhari-hari. Usahanya kami lihat semua. Beraninya kau di sini. Mengomong kosong? Xiao Xue, apa kau gila? Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Ning? Tuan Muda Ning, maaf ya. Xiao Xue, dia ini sayang pada adiknya, jadi bicara sembarangan. Anda orang besar yang berlapang dada, jangan pedulikan dia. Betapa eratnya hubungan kakak adik ini. Dulu di keluarga Zhou, bagaimana kau memperlakukan adik kandungmu sendiri yang benar-benar begadang menggambar? Kenapa? Nona Ju marah besar. Aku hanya bertanya sepintas.
bagaimanapun yang benar bisa menjadi palsu, kan? Seperti beberapa hal, misalnya hubungan darah, sudah ditentukan sejak lahir. Tetapi beberapa hal, status, meskipun untuk sementara diraih, digenggam erat, hati tetap merasa cemas, kan? Kau Kakak. Tuan Muda Ning. Maaf. Aku, kakakku dia, salah paham, jangan masukkan ke hati. Tuan Muda Ning, tenanglah Tuan. Anak ketigaku ini, dia bicara sembarangan. Cepat berlutut, minta maaf kepada Tuan Ning. ayah, Berlutut. Tuan Ning, ini semua karena aku gagal mendidik putriku. Semua ini salah keluargaku, keluarga Zhou. Mohon berkenan melepaskan, berilah kami sedikit harga diri. Ada apa dengan keluarga Zhou ini? Berteriak-teriak di acara seperti ini? Tidak tahu sopan santun sama sekali. Kau tidak dengar kata-kata Tuan Ning. Pasti dia mengatakan sesuatu tentang titik lemah seseorang, jadi dia marah. Keluarga kecil. Tidak layak tampil. Direktur Zhou, kulihat anggota keluargamu. Emosinya tidak stabil. Bagaimana kalau kau bawa dia pulang istirahat? Ya. Kami akan pergi sekarang. Tuan Ning, jangan dimasukkan ke dalam hati. Pergi. Cepat pergi. Pergi. Zeze, tidak apa-apa. Kau lelah. Terima kasih, Ibu. Ibu, aku tidak ke party. Hanya bertemu dengan keluarga Zhou, beberapa falala yang tersangka itu, mengingatkan beberapa kata untuk membuat mereka tenang. Keluarga Zhou, hanya dalam 2 tahun ini, baru bisa masuk ke kalangan atas sebagai orang baru kaya. Lain kali, langsung suruh orang usir saja. Keluarga mereka tidak bersih. Eps, aku tahu. Makan lebih banyak. Zeze, kau terlalu kurus. Ini untuk membantu pencernaan. Makan ini, tambahan protein. Di pihak Dewan Direksi Grup, ada pemikiran baru mengenai pengaturan pewaris. Wei. Dewan Direksi mengenai pengaturan penerus memiliki ide baru. Sebagian direktur berpendapat Ningze baru saja sadar untuk beberapa bisnis perusahaan yang masih belum akrab mengusulkan agar aku. Kau keluar main lagi? Tidak lihat jam berapa sekarang? Ayah punya masalah jantung. Bisakah kau membuatnya tidak khawatir? Itulah siapa aja. Dengan adanya putri yang cakap sepertimu, bukankah sudah cukup perusahaan diterima? Bukankah semuanya sudah kau urus dengan baik? Aku banyak hati dengan politik. Ningze, kau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Dia ternyata masih ingat ini sebelah Morgan's favorite Ningze sejak kecil. Saya pergi kerja dulu.
kakakmu memang bermulut pedas, tapi hatinya masih peduli padamu. Air. Mimpi buruk? Ya, Minum yang hangat biar tidur lebih nyenyak. terima kasih Kak. Tidurlah lebih awal. Ternyata ketika diperhatikan, orang lain rasanya begini. Aku ingin belajar di grup. Kenapa tiba-tiba punya ide ini? Kau dulu terhadap hal ini? Bukannya menghindar? Selama 3 tahun koma ini, aku seperti bermimpi besar. Setelah bangun, aku merasa tidak bisa lagi menyia-nyiakan sisa hidupku. Memiliki ide ini bagus. Tapi urusan grup sangat rumit. Kau baru bangun, banyak hal yang perlu dipelajari dari awal. Dan dewan direksi terhadap pekerjaan kakakmu sangat puas. Dan dewan direksi terhadap pekerjaan kakakmu sangat puas. Akan mengcast. Kota tidak minta dari posisi tinggi. Hanya ingin mulai sebagai staf biasa. Kemampuan kakak sudah diakui semua orang. Aku akan belajar darinya. Jika ada kesempatan, aku juga akan membantunya. Baik. Barulah seperti pewaris keluarga Ning. Begitu. Pergilah ke departemen project dulu. Mulai sebagai manajer project, kenali dulu business group. Terima kasih Ayah. Aku akan berusaha keras. Manager Ning, yang kau minta, daftar proyek 3 tahun terakhir, ada di sini. Aku lipat aja. Terus di mail saja. Aku perlu kau buatkan investigasi latar belakang yang lebih detail. Silakan katakan. Saring project yang pernah berhubungan dengan Joe Construction, baik tender maupun kerjasama, besar atau kecil. Dimengerti, aku segera laksanakan. Nikmatilah kemuliaan curianmu. Segera, kau cendaki pada puskar yang kau dari puncak kejayaan. Lucu. Pesta keluarga Ning, kesempatan yang begitu baik. Tidak hanya gagal membuat koneksi, tapi juga menyinggung Ningze. Sekarang, orang-orang di kalangan kita semua menertawakan keluarga Zhou. Ayah, Ningze jelas-jelas sengaja mencari masalah. Dia sepertinya tahu sesuatu. Dia sepertinya tahu sesuatu. Apa yang dia tahu? Seorang pemuda yang koma selama 3 tahun, seorang tuan muda yang tidak berguna, baru sadar beberapa hari. Apa yang dia tahu tentang keluarga Zhou? Aku bilang padamu, yang harus kamu lakukan sekarang bukan curiga di sini, melainkan mencari cara untuk memenangkan proyek Chengbei ini. Ayah, tenang saja. Proyek ini saya pasti dapat.
ini aku. Tolong cari tweet suara tahun lalu yang diadakan di SMA Jiangcheng, kompetisi desain arsitektur tingkat nasional untuk siswa menengah. Saya perlu naskah asli. Desain juara pertama. Atau temukan guru atau kode juri yang tahu saat itu. Nah, jangan sampai ada yang terlewat. Baik, Tuan Ning. Saya akan segera menyelidikinya. Selain itu, cari juga aliran dana. Perusahaan konstruksi Zhou. Dalam 3 bulan terakhir, IP ngentu di proyek Chengbei. Memasang berapa banyak taruhan, rantai modal, seberapa tegang. Baik, ya. Zeze, sudah pulang ya? Kenapa wajahmu pucat sekali? Apakah karena urusan perusahaan terlalu sibuk? Bro, aku balik siap ya, Bet. Hanya saja proyek baru yang kuterima, tekanannya agak besar. Tekanan adalah hal yang baik. Menunjukkan kau serius. Para pegawai senior di departemen proyek, mereka tidak menyusahkanmu, kan? Autek, rekan-rekan sangat membantu. Ayo. Betapapun sibuknya bekerja, tetap jaga kesehatan. Lihat dirimu, koma selama 3 tahun. Tubuhmu lemah, harus dipulihkan dengan baik. Baik, Ibu, aku ikuti katamu. Aku pergi istirahat dulu. Seorang juri pensiunan bersedia menjadi saksi. Di tangannya masih ada salinan, naskah asli Gui Chao. Di atasnya ada tanda tangan Zhou Mingze. Apakah buktinya cukup kuat? Sangat kuat. Konsep desain naskah, detail komposisi, dengan Gui Tu pemenang Zhou Muchen. Tingkat kesamaannya melebihi 90%. Dari segi waktu, kembali ke sarang lebih awal, tepat 4 tahun. Dari segi waktu, kembali ke sarang lebih awal dari perjalanan pulang, tepat 4 tahun. Baik. Kalau pihak media bagaimana? Beberapa media utama sudah dihubungi, siaran pers juga sudah diberikan kepada mereka, siap dirilis kapan saja. Selain itu, sesuai instruksi Anda, surat pengaduan dan sebagian bukti sudah secara anonim diserahkan ke Asosiasi Arsitek. Kerja bagus. Albert Swood. Baik. Direktur, ini paket yang baru saja diterima. Di dalamnya ada kembali ke sarang, salinan naskah asli, dan arsip kompetisi 7 tahun lalu. Rantai bukti sangat lengkap. Perjalanan pulang dan kembali ke sarang. Ini bukan lagi kemiripan inspirasi. Ini plagiarisme terang-terangan. Xu Mochen masih peraih penghargaan emas konstruksi. Dampaknya sangat buruk. Direktur, di internet sudah ada orang yang mulai membocorkan. Apakah kita harus menanggapi? Tanggapi segera. Kirim surat kuasa hukum ke grup Zhou dan Zhou Muchen. Minta mereka memberikan penjelasan. Cabut semua penghargaan yang diraih Zhou Muchen. Menurut investigasi, arsitek muda berbakat, wakil direktur grup Zhou, Zhou Muchen, karya yang memenangkan penghargaan internasional Perjalanan Pulang, diduga melakukan plagiarisme terhadap karya kakaknya Tuan Zhou Mingze pada masa mahasiswa. Tidak apa-apa. Stasiun ini akan terus memantau, jangan takut. Apa yang terjadi? Plagiarisme? Xu Muchen, bagaimana kau bilang padaku? Ayah, ini pasti fitnah. Ada yang iri pada keluarga Zhou kita. Itu Ningze, pasti dialah dalangnya. Muchen selama ini sudah berapa banyak yang dia lakukan untuk keluarga kita? Kau lupa? Pasti Ningze si bodoh itu iri pada Muchen, memfitnahnya. Diam. Kalian berdua lucu. Sampai sekarang belum melihat situasi? Kau tahu tidak, gara-gara urusanmu yang kacau ini, bank sudah mulai menagih utang. Telepon pemegang saham hampir meledak. Sekarang satu-satunya kesempatan keluarga Zhou untuk bangkit adalah proyek Chengbei. Proyek ini harus kita dapatkan dengan segala cara. Mengerti?
Jika ada kesalahan lagi, keluarga Zhou kita akan hancur. Kalian semua akan diusir ke jalan untuk mengemis. Kak, ini adalah untuk proyek Cheng Bei. Rencana awal dan desainnya. Proyek memiliki prosedur yang ditentukan. Sesuai aturan, kamu harus menyerahkannya ke desain akan diperiksa. Sesuai aturan, kamu harus menyerahkannya ke departemen desain untuk diperiksa. Ya, aku hanya ingin membawanya dulu untuk kakak lihat. Ini yang kau gambar. Aku ingat, kau bahkan tidak bisa membedakan gambar konstruksi dan gambar efek. Selama masa pemulihan di tempat tidur, aku mempelajari beberapa buku terkait. Ningze, di perusahaan, aku hanya melihat kemampuan dan hasil. Aku tidak akan memberimu, hanya karena kau putra keluarga Ning, adikku, akan memberikanmu jalur khusus. Serahkan ini ke departemen desain. Jika lulus, proyek di Utara Kota akan kuserahkan sepenuhnya padamu. Berikan semua data proyek Utara Kota padaku. Xiaoze, kau benar-benar sudah dewasa. Setelah chat bareng para pemegang saham, di perusahaan kami, Arifas ini akan diperkenalkan ke proposal baru kami. Atrium kami menggunakan desain kubah alami ekologis, dukung penghijauan vertikal, dapat diterapkan pada ruang komersial, berdialog dengan ekosistem alam. Data sistem hemat energi ini sangat menonjol. Tapi apakah biayanya akan melebihi anggaran? Silakan lihat, ini adalah perhitungan biaya detail. Kami menggunakan bahan bangunan baru, biaya aktual, malah lebih rendah, 15% dari skema tradisional. Manager Ning, selamat. Proposalmu lulus bulat. Sangat brilian. Hari pelajar saya berbentuk. Selanjutnya akan merepotkan semuanya. Naik mobil. Kak, bukankah kau masih ada rapat video luar negeri? Ditunda. Bagaimana perasaan proposal lulus? Seperti memenangkan pertempuran. Setidaknya membuktikan belajarku selama ini dengan tekun tidak sia-sia. Ingat, Ningze, kesuksesan hari ini hanya memberimu tiket masuk. Medan perang sesungguhnya ada besok. Mengerti. Aku tidak akan lengah. Zeze, kita pakai jas? Sangat gagah. Jangan terlalu tertekan. Kesehatan yang paling penting? Ma, tenanglah. Aku tahu apa yang kau lakukan. Proposal sudah kulihat, tidak masalah. Lakukan yang biasa saja. Jangan gugup. Terima kasih, Kak. Aku akan berusaha. Aku tidak akan mempermalukan keluarga Ning. Zhou Muchen, permainannya dimulai. Bukankah ini yang terhormat, Tuan Ning kita? Ada apa? Perusahaan Ning tidak punya orang lagi? Sampai membutuhkan pasien seperti Anda untuk memikul tanggung jawab besar? Urusan keluarga Ning tidak perlu Anda khawatirkan. Tapi Wakil Direktur Zhou, lingkaran hitam di matanya begitu tebal. Akhir-akhir ini lembur lagi.
sibuk berkreasi kan? Ningze, sudah kuduga itu kau. Di belakang menggunakan hal-hal yang tidak pantas untuk menyerangku. Seorang plagiat masih berani bicara? Cuma-cuma, mungkin orang lain tidak tahu, dekat sedikit. Kau ada siapa aja? Kau menggunakan hasil jerih payah orang lain untuk jalannya sendiri. Kau seharusnya sudah berpikir akan ada hari di mana kau kehilangan reputasi dan hancur. Tunggu saja. Proyek Kota Utara pasti milikku. Hari ini aku akan membuatmu tahu siapa yang tertawa terakhir. Itu adalah presentasi proposal saya. Terima kasih. Belajarlah yang benar. Apa itu desain kelas atas? Halo semua juri, saya perwakilan dari grup Ningze. Selamat datang di acara promosi investasi ini. Saya akan membawakan kita pengalaman yang belum pernah ada, belum pernah dilihat, yang benar-benar baru. Acara promosi investasi kali ini mewakili komunitas baru kita. Lihat ini, spesifikasi baru akan mencapai Cukup bagus. anak-anak bergembira. Juga berharap semua orang bahwa di Ning Group kita memiliki pengalaman yang paling sempurna, katanya. Kami menggunakan yang dapat dibuka, desain kubah ekologis. Memang bagus. Kami telah menyediakan ini Ya, hub komunitas. untuk orang tua, sangat tulus, membangun area aktivitas, taman anak-anak. Proposal ini bagus. Ruang pertunjukan untuk anak muda. Akhir dari 7 bisnis, seharusnya adalah koneksi antar manusia. Presentasi proposal saya selesai. Terima kasih kepada semua juri. Proposal ini lebih layak diimplementasikan. Lihat ini. Ya, Bagus, bagus. Semua baik. Rencana ini yang lebih baik. Rencana proyek ini, Menurutmu, rencana mana yang berhasil? Menurutku, rencanamu bisa. Rencana keluarga Ning ini, meskipun lebih layak dilaksanakan, tetapi hubungan mereka berbeda. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi dalam tender ini. Kami sepakat pemenang tender adalah perusahaan konstruksi Joe. Joe, Ini pasti. mana mungkin mereka? Cepat ambil gambar. Wajah Ning berubah. Kenapa bisa keluarga Joe? Rencana keluarga Ning jauh lebih baik. Hasil ini sangat mengejutkan. Tuan Ning, meski rencanamu baik, namun keseluruhan agak biasa saja. Apa? Bisa pada? Juri, bukanlah seharusnya dari kelayakan implementasi dan kepraktisan pasar, biasa saja alasan apa? Ini adalah keputusan, ini tidak menerima keraguan Anda. Manajer Ning, terima kasih atas pengakuannya. Desain Anda sangat maju. Namun, bisnis bukanlah galeri seni. Cuma-cuma. Cepat ambil foto. Satpam, ada yang membuat onar. Semuanya sudah lihat kan? Tuan Muda Ning, sungguh kejam kalau kalah main fisik. Inilah sopan santun keluarga elit. Cuma-cuma. Dasar orang tak tahu malu. Siapa berani menyentuhku? Anak Ning Han Hai. Ini lepaskan dia. Zade, kau tidak apa-apa? Apakah kamu terluka? Sudah tidak apa-apa. Dengan suap dan kecurangan hasil tender yang diperoleh. Keluarga Ning kami tidak mengakui. Ini Shaolin Zong, apa maksudmu? Harap perhatikan kata-katamu. Kami punya rekaman. Kendalikan tempat. Tak ada yang boleh pergi sebelum masalah jelas. lepaskan aku. Ini penahanan ilegal. Jangan keterlaluan. Kami akan melapor polisi. Ya, kami akan melapor polisi. Keluarga Ning menyalahgunakan kekuasaan. Apakah masih ada hukum?
Keluarga Ning menyalahgunakan kekuasaan. Apakah masih ada hukum? Apakah itu fitnah? Tuan-tuan, silakan lihat buktinya. Ini adalah grup Zhou demi mendapatkan tanah di utara kota, melakukan suap, dan inilah rantai buktinya. Dari saksi hingga barang bukti, hingga aliran dana, semuanya lengkap. Di rekening anak Anda, kelebihan 3 juta. Bisakah dijelaskan? Saya hancur. Ketua Zhang, ini adalah uang muka 3 juta. Setelah berhasil, proyek di utara kota, pasokan bahan bangunan, akan diberikan kepada keponakan Anda. Anda lihat, apakah itikat baik ini cukup? Kerjasama yang menyenangkan. Rp3 juta dan pasokan material untuk tahap selanjutnya. Sungguh investasi besar ya. Pantas saja hasil penilaian begitu tidak masuk akal. Ternyata sudah diatur dari awal. Arsino tahu tuh malu. Harus diselidiki secara ketat. Keluarga Ning kalian keterlaluan. Apa hakmu tidak membiarkan orang pergi? Apa hakmu menahan hasil penilaian? Apa kota Jiangcheng ini dianggap sebagai milik keluarga Ning yang menjadi satu suara? Kalah tender, lalu menggunakan cara keji seperti ini. Fitnah. Menurutku, kalian iri. Putra kami Muchen berbakat, iri pada keluarga Zhou kami berhasil mendapatkan proyek kan? Bakat Zhou Muchen. Bakatnya adalah mencuri kehidupan orang lain. Dan jerih payah. Bakat Zhou Muchen. Bakatnya adalah dengan mencuri kehidupan orang lain. Dan jerih payah. Omong kosong. Meskipun proses kami agak ceroboh. Tetapi inti tender adalah desain itu sendiri. Desain putraku Muchen dimenangkan dengan kemampuan nyata. Ningze, selain mengungkit masa lalu dan memfitnahku, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Perihal Guitu, dulu memang terinspirasi oleh kakakku. Tapi rencana hari ini, setiap garis adalah jerih payahku sendiri. Jerih payah? Shu Mochen, kau bilang ini jerih payahmu? Saat kau mengatakan itu, apa hatimu tidak sakit? Semua, silakan lihat. Rencana Tuan Zhou dan Tuan Zhou Mingze yang dibuat 4 tahun lalu. Manuskrip yang belum pernah dipublikasikan hampir identik. Berani kau bilang ini kebetulan? Ini benar-benar menjiplak. Aneh sekali, karena pencipta aslinya ada di keluarga mereka. Proyek sebesar ini, kenapa dari awal hingga akhir yang menonjol adalah Zhou Muchen? Di mana yang sebenarnya? Jangan-jangan keluarga Zhou ingin mempromosikan Zhou Muchen, ternyata kemampuannya tak memadai, hanya bisa mengambil karya kakaknya sendiri untuk pamer. Pak Zhou, putra sulungmu yang benar-benar berbakat, ya langsung keluar. Tunjukkan dirimu. Putra sulungmu yang benar-benar berbakat, silakan keluar dan tunjukkan dirimu. Mingze, tidak enak badan, sedang istirahat. Hari ini adalah tender project, bukan pertemuan keluarga. Silakan, pihak yang tidak berkepentingan, jangan mengalihkan topik. Kau terlalu kejam, ingin menyalahkan adikku? Siapa tahu kau menyuruh orang meniru? Ya, dari mana kau memalsukannya? Kau ingin menjebakku, kan? Palsu? Tidak perlu sama sekali. Saudara-saudara, silakan lihat. Ini adalah Profesor Chen, tokoh terkemuka di bidang arsitektur. Juga merupakan guru pembimbing Zhou Mingze saat SMA dalam kompetisi. Dia bisa membuktikan keaslian naskah ini. Pola pikir komposisi ini dan sudut itu, tanda kecil, yang khas miliknya. Ada apa ini? Ini adalah lukisan Ningze. Anak ini dulu jika bisa melanjutkan, alangkah baiknya. Sayang sekali. Di sudut kanan bawah karya Zhou Muchen, ternyata ada juga milik Zhou Mingze. Tanda tangan watermark. Tanggalnya ternyata masih 4 tahun lalu. Ini sungguh. Aku juga tidak bisa membedakan. Ternyata Profesor Chen
Itu adalah tokoh setingkat puncak di dunia arsitektur. Direktur Zhou, karena kontroversinya sebesar ini, kenapa tidak memanggil Tuan Zhou Mingze untuk berbicara langsung? Sungguh tidak nyaman. Video online juga bisa. Benar, iya benar. Zhou Mingze tidak akan pernah bisa muncul di hadapan kalian semua. Zhou Mingze nggak akan pernah bisa muncul di hadapan kalian semua. Dia oleh orang tua kandungnya sendiri, kakak perempuannya, dan yang berebut tempat ini, tak anak angkat bersekongkol memaksanya ke jurang kehancuran. Lalu terakhir, bahkan dengan tangan sendiri mereka membuangnya ke sungai. Ningze, jika kau tidak tahan kalah, jangan mengarang cerita. Tidak ada yang mau mendengar omong kosongmu. Ada orang di sungai Kota Selatan memancing di hulu dan memancing sendiri sekerangka tulang. Setelah perbandingan DNA, dikonfirmasi adalah Zhou Mingze. Palsu. Ini semua palsu. Kau ingin menghancurkan keluarga Zhou? Tidak. Bukan begitu. Aku tidak sengaja. Katakan sesuatu. Kamu di rumah. Kamu tahu itu? Kamu bilang tidak sengaja. Lalu kenapa setiap kali dia minta tolong, kamu memilih untuk mengabaikannya? Dia sakit parah di tempat tidur. Namun tidak bisa mendapat seteguk air pun. Dan sepatah kata perhatian pun. Silakan lihat. Ini adalah buku harian Zhou Mingze. Dan laporan medisnya serta naskah asli pulang yang ditulis. Apa yang saya curi? Bukan hanya karyanya. Tapi juga sifatnya. Bahkan lebih buruk dari binatang. Harimau pun tidak makan anaknya. Aku tidak percaya ini bisa dilakukan oleh manusia. Plagiarisme, suap, belum cukup, malahan membunuh anak kandungnya sendiri. Keluarga Zhou kalian masih punya muka tinggal di Jiangcheng. Moral runtuh, tak termaafkan. Pada si kecil, Sekelompok kecil, Keluar dari Jiangcheng. Dasar kurang ajar. Tidak hanya mencuri desain orang, tapi juga merenggut nyawa. Apa engkau tidak punya peri kemanusiaan? kalian sama sekali tidak pantas menjadi orang tua. Bahkan anak sendiri bisa dibiarkan mati. Kalian akan mendapat balasan. Minggir. Jangan sentuh aku. Kau tahu siapa aku? Berani. Kalian semua berani. Ini pengeroyokan. Hinton, semuanya berarti kalian terlibat pembunuhan berencana, suap bisnis, dan pelanggaran hak cipta. Kami tangkap kalian sesuai hukum. Lepaskan aku. Mingze, Lepaskan. ibu salah. Kembalilah. Zhou Mingze, kau bisa beristirahat dengan tenang. Mulai hari ini, kau adalah presiden dari grup Ning. Terima kasih, Kak. Tanpamu, aku tidak akan sampai di sini. Jangan bercanda. Kelola perusahaan dengan baik. Itu sudah cukup untukku. Kau dengar soal keluarga Zhou? Ayah dan anaknya sama-sama seumur hidup. Benar-benar hancur. Memang benar, hanya Joshua tersisa. Dia tidak sanggup bertahan. Dengar proyek konstruksi semuanya berhenti. Penagih utang datang setiap hari. Minggu lalu, akhirnya bangkrut. Dulu keluarga Zhou sangat gemilang. Sekarang mungkin semua akan kembali mengemis. Mingze, ibu tahu salah. Maafkan ibu ya. Ibu benar-benar tahu salah. Aku bukan Zhou Mingze. Zhou Mingze sudah mati. Tidak. Kamu adalah dia. Kamu pasti dia. Kumohon. Maafkan ibu. Ya, aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku sekarang punya keluarga. Tidak ada orang yang ku cintai.
Pergilah. Mingze? Mingze,